24 tahun sudah Transmedia menemani pemirsa lewat ratusan program. Dari acara hiburan keluarga sampai tayangan edukatif yang selalu dinantikan. Dan di balik program-program favorit pemirsa di Trans 7, ada orang-orang yang bekerja di balik kamera dengan cerita dan upaya yang tak selalu terekam di layar. Lalu seperti apa keseruannya? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Di layar kaca, kita mengenal Lapor Pak yang penuh gelak tawa. Arisan dengan segala keseruannya, serta redaksi yang konsisten menjadi wajah berita Trans 7 sejak 2006. Tapi di balik tampilannya yang rapi, ada banyak hal yang jarang terlihat. Proses kreatif yang panjang, persiapan naskah, pengaturan set, hingga koordinasi kru yang membuat gemerlapnya panggung bisa terwujud. Selamat ulang tahun Transmedia. Kenapa saya ngomongnya bisik-bisik? Karena lagi syuting. Kita akan lihat keseruan behind the scene program-program unggulan dari Transmedia. Ini ya rasanya. Lapor Pak sudah hadir sejak 2021 dan langsung mencuri perhatian sebagai sketsa komedi kantor polisi yang selalu update isu terkini. Tayang Senin sampai Sabtu membuat prosesnya harus cepat dan presisi ya. Dan untuk menguatkan setiap adegan, scoring musik pun dimainkan secara langsung. Wah, dan salah satu yang buat saya sangat menarik, ini ada abang-abang ganteng yang lagi main keyboard, tapi sebutannya bukan keyboardis, namun scoring. Jadi semua musik-musik yang didengar lagi lucu, lagi sedih, lagi ceria, itu dilakukan secara real time. Program Lapor Pak emang jagonya ganti-ganti latar ruangan. Eits, tapi kami kasih bocoran. Walau terlihat seperti pindah tempat yang jauh, sebenarnya para artis hanya bergeser beberapa langkah saja. Ya, semua ruangan kecil yang kita lihat di layar kaca berada dalam satu ruangan studio raksasa. Jadi jangan heran jika kru harus cepat-cepat mengganti properti saat jeda iklan. Nah ini nih yang bikin suasana syuting tuh jadi semakin hype. Karena kalau hype-nya nggak gitu dapet, nggak gitu greget, di layar juga akan kelihatan. Jadi perlu ada rekan-rekan yang seperti ini. Disebutnya di sini Yorobun. Dari sketsa komedi kita bergeser ke panggung heboh program Arisan. Arisan mulai tayang 16 Januari 2023 di Trans 7 dan langsung hits karena konsep komedinya yang beda. Surya Insomnia memandu permainan penuh tantangan yang mengundang gelak tawa bersama para kapten selebritas dan peserta. Ada begitu banyak konsep di acara Arisan dan ini para peserta nggak tahu kalau tadi itu udah mulai. Mereka tuh mikiran masih lagi ngobrol-ngobrol biasa, tapi sudah dihitung angka. Ya, part of entertain ini nih keseruannya. Sama nih seperti di Lapor Pak, di layar cuma terlihat segelintir orang, tapi di balik panggung utama ada puluhan bahkan ratusan kru yang sibuk banget. Lampu di mana-mana, monitor bertebaran di studio, dan kru Transmedia bekerja super fokus karena semua harus one take alias langsung oke tanpa syuting ulang. Tantangannya kalau acara real time seperti ini apa sih? Buru-buru. Jadi kalau misalnya kita ini di sini pakai waktu, pakai detik, itu misalnya 60 detik, itu juri juga harus kejar-kejaran 60 detik kita bisa nggak ya ini untuk ngecek KBBI, ngecek Google, ngecek segala macam. Nah kalau misalnya kita nggak cepet-cepet tuh juri 60 detik akan stay nunggu di sini agak lama, mungkin bisa semenit. Nah itu bisa durasinya jadi lebih panjang ke belakangnya kayak gitu. Jadi kita harus gercep tapi juga tepat untuk ngecek. Lapor Pak sudah, Arisan sudah, yuk kita intip program berita andalan Trans 7. Selamat datang pemirsa di segmen Seri Menjadi. Maksud saya selamat datang di program berita redaksi ini. Ada beberapa TV plasma di sini yang semuanya punya fungsinya masing-masing. Habis baca di tengah, baca di samping, kiri ataupun kanan sesuai dengan kebutuhan. Tapi apakah hanya segini krunya? Ikuti saya. Dan ini dia orang-orang di balik program berita redaksi. Para pekerja di ruang kontrol redaksi layaknya mesin yang presisi. Di sini tak ada ruang untuk kesalahan, mengingat setiap detik ditayangkan secara langsung kepada pemirsa. Hari ini Benny Dermawan menjadi wajah di depan kamera.
Dan di baliknya ada puluhan tim yang berkomunikasi intens memastikan seluruh roda siaran berjalan tepat dan juga akurat. Kalau redaksi salah satu unsurnya adalah humanis. Kami mencoba menyentuh emosi penonton dengan peristiwa tapi dikemas dari angle itu humanis. Salah satu kekuatannya itu. Yang pasti kami mencoba disiplin dulu dengan kami punya laporan khas, kami punya sisi kota, kami punya sehari menjadi karya Nado juga kan. Itu akan kami update secara kualitas gitu ya. Setiap program punya wajahnya sendiri, namun di balik semua wajah itu ada nafas yang sama. Kerja tim, ketelitian, dan semangat untuk menghibur dan memberi informasi. Akhir kata, selamat ulang tahun Transmedia! Rian Fernando, Angga Cita Kesuma, Indra Hadi, Jakarta.